أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حق الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسالبت أمتي سكتت من أيدي الله. رواه الحاكم والترمذي. صدق الله العظيم wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, pada malam Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa nabiyyina wa safiyina wa zurrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang mungkin bulan yang lalu tertunda karena ada beberapa halangan, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kisah para nabi dan kisah para rasul. Dan malam hari ini kisah terakhir daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir. Istri yang pertama ditinggalkan di Palestina, Sarah. Istri yang kedua, Hajar dan Ismail, ditinggalkan di lembah padang pasir tak berpenghuni. Ibrahim ini dalam bahasa Ibrani atau bahasa Syria dikatakan sang pengembara. Kenapa sang pengembara? Kalau bahasa Arab Abur Rahim. Tapi kalau dalam bahasa Syria atau Ibrani, Ibrahim ini dikatakan sang pengembara karena hobinya itu berjalan dari Ur, Irak Selatan, Babilonia, jalan ke Misra, Mesir. Dari Mesir jalan ke Palestina. Dari Palestina menuju kota Mekah. Coba bayangkan, ketika di Palestina ditinggalkan Sarah. Sarah ini ditinggalkan di tengah pemukiman kampung. Artinya peradaban orang ketika itu telah ada. Sementara Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke padang pasir yang kering kerontang, tidak berpenghuni. Pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan, sampai di padang pasir itu berapa jarak antara Palestina dengan kota Mekah? Jarak Palestina dengan kota Mekah ini, Pak, kalau dicek dalam Google Maps, itu jaraknya 1461 km. Ditempuh pakai pesawat 1 jam. Ditempuh pakai mobil kecepatan 80 km per jam 20 jam. Tapi dahulu kan Ibrahim tidak ada pesawat, dulu tidak ada mobil, yang ada tuh unta.
Unta itu tidak bisa diukur waktu dan kecepatannya. Walaupun Bapak Ibu ahli fisika, untuk mengukur kecepatan atau waktu T sama dengan P dikali S atau V dibagi S, tidak bisa. Karena unta ini berjalan sesuai mood. Kalau dia mood dia berjalan, kalau dia tidak mood dia tidak berjalan. Ada orang Arab pernah berkata, kalau unta itu lagi mood, dia berjalan 30 km menghabiskan masa 3 hari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 1461 km itu berapa bulan Ibrahim berjalan bersama Hajar. Jalan terus. Tidak tahu Ibrahim tempat tujuan itu Mekah, tidak tahu. Yang penting dia jalan saja. Kalau Allah perintah jalan terus. Sampai di suatu lembah dataran rendah yang tidak berpenghuni, tidak ada manusia. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan saja tak tumbuh di sana. Ibrahim berhenti untanya, diperintahkan Allah balik lagi ke Palestina, meninggalkan Hajar dan Ismail di sana. Itu pembahasan kita beberapa bulan yang lalu. Terjadi dialog antara Hajar dan Ibrahim. Hajar berkata, wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di padang pasir ini? Tidak ada manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada makanan. Jangankan manusia, tanaman saja, tumbuh-tumbuhan saja tak tumbuh. Ibrahim diam saja, menangis, meneteskan air mata, terus berjalan bersama untanya. Datang lagi Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Ibrahim jalan. Apa kata Hajar? Wahai suamiku, jikalau memang benar ini perintah Allah, pergilah engkau, Allah tidak akan sia-siakan kami. Jalan Ibrahim. Maka Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan istrinya, Ibrahim alaihissalam berdoa. Dan doa nikah menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita ingin meninggalkan anak istri kita dalam masa yang cukup lama, baca doa ini. Doa ini diabadikan Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim berdoa, ya Allah, aku telah tinggalkan sebagian keturunanku biwadin ghairi zi, di lembah tandus yang tidak berpenghuni, yang tidak jauh dari rumahmu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat dan hati orang-orang lain nantinya terpikat untuk mendatangi mereka. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai dari sana timbullah persoalan. Dan ini juga sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Biar kita nyambung nanti sambungannya, kita ceritakan sedikit. Maka ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, terjadi masalah, terjadi kesulitan, terjadi persoalan hidup. Apa masalahnya? Ismail menangis, Ismail kelaparan, Ismail kehausan. Maka Hajar, langkah pertama yang dilakukan Hajar naik ke atas bukit Sofa. Sofa itu kata ulama berasal dari kata yasbu, tasbiyatan, wasabiyan, sufiya, sufi. Apa maknanya? Kalau Bapak Ibu mengambil madu atau minyak makan, kemudian disaring, alat penyaring itu namanya tasbiyah. Hasil saringannya namanya sofa. Apa makna sofa? Kata ulama, sofa ini adalah menyaring segala sesuatu yang kotor. Hajar ketika itu ditinggalkan suaminya Ibrahim, timbul masalah, anaknya kelaparan, anaknya kehausan, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Langkah pertama yang dilakukan Hajar naik ke atas bukit Sofa. Apa yang dilakukan Hajar? Hajar menghilangkan segala sesuatu yang kotor dalam hatinya. Kata ulama, Hajar menghilangkan seluruh prasangka buruknya kepada Allah, dihilangkannya.
Kenapa perintah Allah seperti ini? Kenapa Allah meninggalkan kami? Kenapa suami kami meninggalkan kami? Karena perintah Allah kok seperti ini. Ini sama pelajaran buat kita. Hari ini kita prasangka buruk kepada Allah. Kenapa masalah ini datang kepada kami? Kami rajin sholat Ustaz, rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa Senin Kamis. Di mana ada pengajian kami datang. Tapi hidup kami penuh masalah. Ada tetangga kami yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut pengajian. Tapi hidupnya tidak ada masalah. Hilangkan prasangka buruk dengan Allah. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau ada masalah kita di rumah tangga, di kantor, di lingkungan, di warga, apapun itu masalah, langkah pertama hilangkan prasangka buruk kita dengan Allah. Pelajaran pertama sudah kita bahas. Sampai Ibrahim alaihissalam datang kepada Hajar dan Ismail. Ada orang tanyakan berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Dalam kisah Surah Al-Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan 13 tahun. Ada yang bertanya, selama 13 tahun itu apakah Ibrahim tidak menjenguk Hajar dan Ismail? Apakah selama 13 tahun itu Ibrahim tidak menjenguk anak dan istrinya? Jenguk. Berapa lama? Sebagian ulama berpendapat 3 kali. Kalau 3 kali 13 tahun, berarti setiap 4 tahun sekali Ibrahim datang ke kota Makkah. Ada sebagian para ulama mengatakan Ibrahim ini menjenguk Hajar dan Ismail di kota Makkah dari Palestina bukan 3 tahun sekali, tiap tahun. Kalau tiap tahun Pak, berarti 3 tahun, 3 kali. Kalau 3 kali, Palestina Mekah 1461 kilo, pulangnya Mekah Palestina 1461 kilo, 2922 kilo selama 13 kali. Maka dikatakan Ibrahim itu sang pengembara bolak-balik Palestina Mekah, Palestina Mekah, Palestina Mekah. Untuk apa? Untuk melihat anaknya Hajar dan Ismail alaihissalam. Ini pelajaran kedua. Apa pelajaran kedua? Ibrahim, Nabi Allah, tugas kenabian ada di pundaknya, tugas kenabian ada di bebannya. Nabi Allah punya istri 4, punya anak 13, tugas kenabian ada di pundaknya, tapi masih ada waktu untuk melihat perkembangan agama anak dan istrinya. Bolak-balik Palestina Mekah, Palestina Mekah, Palestina Mekah untuk melihat perkembangan agama anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim, tugas kenabian ada pada dirinya, beban kenabian ada pada pundaknya, tapi masih mampu, masih bisa melihat perkembangan anak dan istrinya. Bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, kita bukan pengusaha, kerja tak jelas, gaji tak jelas, sekolah pun tak jelas, sibuk pun tak jelas, tapi tak ada masa kita untuk melihat anak istri kita. Bagaimana kita memurajaah bacaan Quran anak-anak kita? Bagaimana perhatikan Al-Fatihah istri kita? Ibrahim, Nabi Allah, masih ada waktu dia memperhatikan agama anak-anaknya. Kita yang kerajaan tak jalan, yang penghasilan tak jelas, sibuk tak menentu, tapi tak ada masa kita memperhatikan agama anak-anak kita. Maka pulang ke rumah, ini pelajaran kedua. Sesibuk-sibuk apapun, jangan biarkan anak kita besar dengan baby sister yang demi Allah. Beri masa untuk mendengarkan bacaan Quran anak-anak kita. Beri masa untuk memurajaah hafalan Quran anak istri kita. Beri masa untuk apa? Memperhatikan agama keluarga kita. Jadi mohon maaf, tidak ada lagi artinya kita hari ini yang sibuk-sibuk tak menentu. Ini mohon maaf, kita ini apa sibuk kita Pak? Dari pagi sampai sore pulang, tadi sore kerja lagi. Ini mohon maaf Pak, manusia itu kerjanya dari pagi sampai sore. Kalau jin kerjanya dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau ada orang belajar dari pagi sampai sore sampai subuh sampai maghrib, itu lebih parah pada jin Pak. Manusia itu kerjanya cuma pagi sampai sore pulang, di rumah dia balik ke rumah. Jadi saya ingin sampaikan, beri masa untuk kita akan memperhatikan agama anak-anak kita. Maka bolak-balik Ibrahim, bolak-balik Ibrahim, bolak-balik Ibrahim. Maka Palestina, Mekah, Mekah, Palestina, Mekah. Dalam kisah dikatakan bahwa ketika Ibrahim berusia 4 tahun, ada yang mengatakan berusia 5 tahun, Ibrahim alaihissalam datang dari Palestina ke kota Mekah melihat anaknya. Sampai di kota Mekah, Ibrahim diperintahkan Allah
Untuk apa? Untuk meninggikan fondasi Ka'bah. Ada apa dengan Ka'bah? Ka'bah itu bukan punya Rasulullah. Ka'bah itu bukan punya Ibrahim. Ka'bah itu punya Nabi Adam alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Maka ketika Nabi Adam pertama sekali rumah yang dibangunnya Ka'bah tadi, kemudian rumah itu berdiri. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam banjir datang. Ketika banjir datang, Ka'bah ini hancur. Ketika Ka'bah hancur, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan fondasi Ka'bah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Qawaid ini jamak, kata makna tunggalnya qaidah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan fondasi Ka'bah, ditinggikan. Wa Ismail bersama anaknya Ismail alaihissalam. Maaf, ketika Ibrahim memulai pembangunan fondasi meninggikan fondasi Ka'bah itu, maka tempat Ibrahim memulai pertama sekalinya, Ka'bah kaki Ibrahim melangkah pertama sekalinya memulai pembangunan Ka'bah itu, tapak kaki itulah bernama Maqam Ibrahim. Jadi kalau bapak ibu pergi haji atau umrah, setelah Hajar Aswad di sebelah kanan ada Maqam Ibrahim. Di sanalah tempat pertama sekali tapak kaki Ibrahim memulai pembangunan Ka'bah. Maka ketika mulai dibangun Ka'bah, Ismail tidak berdiam diri. Dia membantu ayahnya, usianya 45 tahun. Anak 45 tahun itu sampai di mana dah bisa kerojo. Tapi dia bantu ayahnya membawa batu disusun-susun. Batu bahasa Arabnya hajar, disusun-susun namanya hijir, dinaikkan ke atas namanya hujrah, dibuat kamar namanya hujurat. Batu hajar disusun-susun hijir, dinaikkan ke atas hujrah, dibuat kamar-kamar namanya hujurat. Makanya batu yang disusun itu bernama Hijir Ismail. Pelajaran yang ketiga, didikan siapa anak yang bisa seperti ini membantu ayahnya pada usia 45 tahun. Melihat ayahnya bekerja, datang Ismail membantu ayahnya sesuai dengan kemampuannya. Ini didikan siapa? Ini bukan ayah sembarangan, Pak. Ini bukan anak sembarangan. Ini pun bukan istri yang sembarangan. Ini didikan orang luar biasa sehingga menghasilkan anak yang luar biasa. Kita dengan anak kita hari ini, Pak. Anak awak jangan merompet tahun umur 10 tahun yo, nampak awak cuci oto dan yo ada dibantu cuci oto. Dan laborasi oto baru dipakai ini. Awak suruh cuci oto mana atau apa? Ini didikan siapa? Ismail alaihissalam didikan ayahnya, didikan istrinya, ayahnya Nabi, istrinya orang baik, orang pilihan. Maka Allah jaga keturunan mereka menjadi keturunan orang-orang yang baik. Maka Ismail diangkat dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah, tidak cukup hanya sampai di sana. Ujian terakhir pun datang kepada Ibrahim alaihissalam. Apa ujian yang terakhir? Sudah mulai tumbuh besar. Ada yang tanya dengan saya, Pak Ustaz, ketika Ismail ini berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, apakah Ismail ini ketika berusia seperti itu sudah ada saudaranya atau adik-beradik Ismail? Belum ada. Jadi anak pertama Ibrahim itu hajar saja Ismail alaihissalam. Ishak belum lahir karena Ishak itu jaraknya dengan Ismail 14 tahun. Lah selesai kisah yang terakhir baru dilahirkan Ishak alaihissalam. Walaupun para ahli sejarah mengatakan ada yang Ishak lebih dulu dilahirkan, tapi jumhur ulama sepakat Ismail alaihissalam lebih dulu dilahirkan. Karena jarak antara Ismail dengan Ishak itu 14 tahun. Maka ketika sampai pada usia lanjut, pada usia yang sudah cukup bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian yang terakhir kepada Ibrahim.
Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Ibrahim ini kisahnya dituangkan Allah, namanya disebut sebanyak 69 kali dalam Quran. Dikisahkan Allah ke dalam 9 juz Al-Quran. Kisah Ibrahim nomor 2 paling banyak setelah Musa, namanya disebut 136 kali dalam Quran. Kenapa? Begitu banyak kisah pelajaran Ibrahim yang mesti kita ambil. Maka tak kala Ibrahim alaihissalam sudah sampai pada usia yang sanggup, usia yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, usia yang membedakan mana yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam." Maka diperintahkan Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bahkan Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, aku ini bermimpi. Diperintahkan untuk menyembelihmu. Coba bayangkan, Ibrahim itu nabi. Kalau dia seandainya tidak berkata kepada Ismail, dia langsung katakan itu perintah Allah, dia sembelih, tidak ada persoalan. Tapi maaf, Ibrahim ini nabi Allah. Sebelum dia jalankan perintah Allah, dia bermusyawarah dengan anaknya Ismail alaihissalam. "Wahai anakku, aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat engkau?" Coba bayangkan, orang soleh Pak, kalau ketaatannya itu luar biasa, jangankan Quran itu hadir di hadapannya, lewat mimpi saja dia bisa mengamalkan perintah Allah. Hari ini Pak, maaf, kita jangankan mimpi, Quran jelas, berita dalam Quran jelas, yang disampaikan Allah jelas, memakmurkan masjid jelas, perintah Allah yang lain jelas, tapi mana kekuatan kita untuk mengamalkannya? Ibrahim lewat mimpi saja diberikan Allah timbul keyakinan untuk mengamalkannya. Mimpi saja. Jadi mohon maaf jangan salah-salah Bapak Ibu, mimpi ini salah satu tanda di antara tanda-tanda nubuah. Tanda-tanda kenabian itu salah satunya mimpi. Jadi orang-orang soleh nabi-nabi terdahulu itu banyak diberikan Allah mimpi. Ibrahim diberikan mimpi, Musa diberikan mimpi, Yusuf diberikan mimpi. Hampir sebagian besar para nabi itu diberikan mimpi sebagai isyarat petunjuk. Apakah orang soleh saja yang mimpi? Tidak. Orang bermaksiat pun juga mimpi. Tapi sayang, mereka tidak mau mengikuti petunjuk mereka, pemimpi mereka. Siapa yang bermaksiat yang bermimpi? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat ada api dari Baitul Maqdis membakar kerajaannya di Mesir. Seluruh orang Mesir mati, hanya tinggal dari kelompok Bani Israel. Kemudian Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya, para tafsir-tafsir mimpinya. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku melihat api dari Baitul Maqdis yang menghancurkan semua kerajaanku. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kata tukang sihir dan tafsir mimpi Fir'aun ini berkata, "Wahai raja, sesungguhnya akan datang satu orang bayi lahir dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan engkau." Maka ketika itulah Fir'aun laknatullah alaih mengumumkan seluruh bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel semuanya dibunuh. Itu tafsir mimpi daripada tukang sihirnya Fir'aun. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bukan orang soleh saja yang bermimpi Pak. Orang bermaksiat juga bermimpi. Kita pun juga bermimpi Pak. Macam-macam mimpi kita ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau yang selalu duduk di kodai kopi, mimpi juga. Mimpi itu kadang-kadang mimpi buayo, ompet satu, rangilo, 68, 26. Macam-macam. Tergantung, kita tidak perlu nanya sama tafsir mimpi. Karena ada buku di meja itu namanya buku tafsir mimpi. Jadi mohon maaf, hati-hati Pak. Rupanya bukan orang soleh saja, orang bermaksiat pun juga bermimpi. Tapi mimpi diberikan petunjuk, tapi sayang mereka tidak melihat petunjuk Allah di dalamnya. Maka Nabi Musa, Fir'aun itu diberikan mimpi, diperintahkan oleh Fir'aun seluruh anak laki-laki, seluruh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh semuanya. Jadi mohon maaf, dibunuh. Kita balik kepada kisah Ibrahim tadi. Kapan Ibrahim diberikan mimpi? Pada malam Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Namanya Tarwiyah. Jadi tanggal-tanggal itu punya nama. 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 Zulhijjah
Arafah. 10 Zulhijjah nahar. 11, 12, 13 tasyrik. 8 Zulhijjah tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Ada yang tahu tarwiyah? La ilaha illallah banyak mati tidak itu. Apa itu tarwiyah? 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah. Apa itu tarwiyah? La ilaha illallah. Baik. Ada perbedaan pendapat para ulama. Pertama mengatakan tarwiyah. Tarwiyah ini adalah hari di mana persiapan jamaah haji mengumpulkan air untuk menuju berangkat Arafah dan Mina. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hari tarwiyah itu hari perenungan. Kenapa perenungan? Karena Ibrahim pada malam 8 Zulhijjah itu mimpi bahwa diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Paginya tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim bermenung. Apakah ini perintah Allah atau dari setan? Apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan? Apakah mimpi ini datangnya dari Allah atau dari setan? Malam 9 Zulhijjah, mimpi lagi. Jadi mimpi itu tidak sekali, Pak, 2 kali. Malam 9 Zulhijjah, Ibrahim mimpi lagi yang sama. Maka pada pagi 9 Zulhijjah itu yang dinamakan hari Arafah. Pertama, hari berkumpulnya jemaah haji. Yang kedua, Arafah itu kata ulama berasal dari kata Arafta. Ketika Ibrahim manasik haji, Jibril memberikan arahan tentang manasik haji kepada Ibrahim. Maka setelah selesai manasik haji itu, apa kata Jibril? Arafta, wahai Ibrahim, apakah kau telah paham? Apakah kau telah tahu? Arafta. Makanya hari Arafah sebagai ulama mengatakan Arafah. Arafah itu dikatakan bukan hanya orang haji wukuf di padang Arafah, tapi hari itu Ibrahim telah meyakini dan mengetahui bahwa mimpi itu demi Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanggal 10 Zulhijjah namanya hari Nahar. Nahar itu hari penyembelihan. Penyembelihan dalam bahasa Arab. Ini maaf, saya tak pandai bahasa Arab, Pak. Tapi saya hobi bertanya dengan orang yang ahli bahasa Arab. Menyembelih itu dalam bahasa Arab itu banyak. Nahar itu menyembelih, tapi menyembelih dalam posisi berdiri. Makanya unta itu disembelih dalam kondisi berdiri. Kalau menyembelih dalam posisi berbaring, namanya zabah. Jadi kalau zabah itu menyembelih dalam posisi berbaring. Tapi kalau menyembelihnya itu pakai tasdik, zabah, itu menyembelihnya berbaring berulang-ulang kali. Dan kata zabah ini Allah cantumkan dalam kisah Fir'aun. Ketika Fir'aun memerintahkan kepada algojonya untuk membunuh seluruh bayi yang ada pada Bani Israel. Apa kata Allah dalam Quran? Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Yuzabbihu. Tahukah kalian ketika Fir'aun yang sadis, yang keji itu, yuzabbihu, mereka menyembelih, pakai tasdik, yuzabbihu, mereka menyembelih berulang kali anak-anak kalian di hadapan ayah ibu mereka berulang kali. Maka dikatakan yuzabbihu. Nah, abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka melepaskan anak perempuan di antara kalian. Makanya mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Bapak Ibu boleh lihat daripada perjalanan Ibrahim. Sudah lama tidak punya anak, minta anak. Dari rahim Sarah, tapi tidak dari rahim Sarah yang Allah lahirkan. Allah lahirkan dari rahim Hajar. Ketika lahir dari rahim Hajar, anak itu diperintahkan Allah untuk ditinggalkan. Berapa lama? 13 tahun. Setelah ditinggalkan balik dengan anaknya, diperintahkan lagi untuk menyembelih anaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Mimpi itu diberikan pada 8 Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Apa tujuan Allah? Sudah lama tak punya anak, minta anak. Dikasih anak, disuruh ninggalkan anak. Tidak tanggung-tanggung, 30 tahun. Setelah pulang jumpa anak,
diperintahkan lagi untuk menyembelih anaknya. Apa maksud Allah sebetulnya? Satu, kata ulama, maksud Allah ini tidak ingin di hati kekasihnya, di hati Ibrahim, di hati Khalilullah ada kecintaan lain selain daripada Allah. Allah zat yang maha pencemburu. Allah tidak ingin di hati kekasihnya ada kecintaan lain selain daripada Allah. Seperti itu kita. Allah tidak ingin di hati hamba-hambanya ini ada kecintaan lain selain daripada Allah. Allah itu zat yang maha cemburu. Makanya Bapak Ibu baca surah At-Taubah ayat 23, 24. Apa Allah ceritakan di sana? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha bainaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau seandainya bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, istrimu, wa asiratukum, sanak famili keluargamu, wa amwalu iqtarabtumuha, harta yang kalian cintai, wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakin, proyek yang kalian takut akan kerugiannya, toko-toko yang kalian takut akan bangkrutnya, proyek-proyek yang kalian takut akan tekornya, tardawnaha bainaikum, rumah-rumah yang kalian cintai, itu semua kalian cintai minallah, daripada Allah, wa rasulihi, daripada Rasul, wa jihadin fi sabilihi, daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, kata Allah, tunggu sampai aku akan buat keputusan dengan kehidupan kalian. Ini ayat kata ulama punya mafhum mukhalafah. Makna sebaliknya. Apa makna sebaliknya? Kalau bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, famili kalian, harta kalian, proyek dan pekerjaan yang kalian lakukan, rumah yang kalian cintai, tidak menghalangi kalian dari Allah, tidak menghalangi kalian daripada Rasul, tidak menghalangi kalian daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata Allah? Tunggu sampai aku akan jaga setiap apa yang kalian cintai. Tapi sebaliknya, gara-gara anak, gara-gara ayah, gara-gara anak, gara-gara saudara, gara-gara bini, gara-gara keluarga, gara-gara roto, gara-gara kojo, gara-gara umat, terhalang kita dengan Allah, terhalang dengan Rasul, terhalang daripada berjihad. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kata Allah, tunggu sampai aku akan hancurkan apa yang kalian cintai. Allah la yahdil qawmal fasiqin. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi mohon maaf, Allah tak ingin di hati hambanya ada kecintaan lain selain dari Allah. Maka kita belajar Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta dengan anak manusiawi, cinta dengan pekerjaan manusiawi, cinta dengan istri dan suami manusiawi, yang tidak boleh itu berlebih mencintai mereka sehingga terhalang kita untuk taat kepada Allah, terhalang kita kepada Allah, terhalang kita kepada Rasulullah, terhalang kita kepada jihad di jalan Allah. Dan ini Allah tidak akan terima di kehidupan ini. Maka terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu butuh iman yang betul dalam hati kita. Seandainya Bapak Ibu meninggal hari ini, tidak ada rumah, ada harapan masuk surga. Kalau Bapak Ibu meninggal malam ini, tidak ada anak, jangan takut, ada harapan masuk surga. Kalau Bapak Ibu meninggal hari ini, tidak ada rumah, ada harapan masuk surga. Kalau Bapak Ibu meninggal hari ini, belum ada cucu, jangan takut, ada harapan masuk surga. Tapi kalau Bapak Ibu mati hari ini, tidak ada iman, demi Allah, tidak akan ada dunia untuk kedua kalinya, dan tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amal kita sedikit, mungkin tahajud kita jarang, mungkin sholat kita banyak kurang, tapi kalau iman betul, Allah akan masukkan kita dalam surga, dan surga itu Allah berikan luasnya 10 lipat besarnya daripada kali dunia ini. Mudah-mudahan kita ini menjadikan diri kita ini orang-orang yang senantiasa untuk mencintai Allah, menghilangkan segala kecintaan kita dengan dunia ini. Apa ciri-ciri orang yang cinta dengan dunia ini?
Ciri-cirinya pertama, dia panjang angan-angan dan takut akan kematian. Maka tanya dalam diri kita hari ini, apakah kita masih panjang angan-angan dengan kehidupan dunia ini? Kita boleh hidup di muka bumi, boleh bekerja, boleh jadi ini, jadilah. Mau jadi kepala dinas boleh, mau jadi presiden boleh, mau jadi gubernur boleh, mau jadi eselon 1, 2, 3, 4 boleh. Mengambil dunia ini boleh, yang tidak boleh itu memasukkan dunia dalam hati kita. Kalau dunia sudah penuh dengan hati kita, mana lagi tempat Allah dan Rasul? Makanya wajar sholat malas, wajar ke masjid malas, wajar baca Quran malas, wajar malas untuk aurat. Kenapa? Karena hati penuh dengan dunia, tidak ada lagi tempat untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita belajar hari ini sedikit demi sedikit menghilangkan kecintaan kita dengan dunia. Karena Nabi kita menyampaikan, "Iza azamat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam." Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, menjadikan dunia ini sebagai maksud kehidupan mereka, iza azamat umatid dunya nuziat minha haibatul Islam, maka tercapailah kehebatan Islam. Islam tidak lagi agama yang hebat. Kenapa? Karena umatnya sudah rukun dunia, kecintaan mereka dengan dunia mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bertahap-tahap menghilangkan kecintaan kita dengan dunia. Imam Syafi'i pernah berkata, apa kata Imam Syafi'i? Saya heran melihat manusia. Dia tahu bahwa segala sesuatu datang dari Allah, tapi dia masih menangis ketika kehilangan sesuatu. Dia tahu bahwa surga dan neraka itu ada, tapi masih bermain-main di kehidupan dunia ini. Dia tahu setiap amalnya akan ditimbang baik dan buruk, tapi masih tidak takut ketika melaksanakan amal-amal keburukan. Dia tahu bahwa segala itu titipan, tapi masih bersedih dan masih tidak menerima ketika titipan itu kami ambil darinya. Aku heran melihat manusia. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan hidup kita ini hidup yang lebih berharga, hidup yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara ada dan tiada, semuanya pasti akan diambil oleh Allah. Hari ini kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai pekerjaan anak-anak kita. Suatu saat orang-orang yang kita dicintai akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, cepat atau lambat, kita pasti akan bertemu dengan Allah. Sehingga malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seberapa hebat engkau mencintai kehidupan dunia ini, engkau pasti akan berpisah darinya. Seberapa hebat engkau mencintai anak dan istrimu ini, engkau akan berpisah dengannya." Maka demi Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah akan perbaiki kesiapan hati kita untuk menerima segala keputusan Allah. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan bagi jemaah yang ingin bertanya, saya persilakan dengan segala hormat.